Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Seperti standar, halo, selamat sore Palembang. Kembali jumpa kita di kesempatan di sore hari ini di edisi Bincang Ramadan kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah di kesempatan di sore hari ini di Ramadan ini kita masih bertemu lagi dengan Ustadz Ferry. Ya, apa kabar Ustadz Ferry? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mas Misdi sehat? Alhamdulillah. Terima kasih, sehat terus ini. Nggak lesu Mudah-mudahan ya. sampai akhir Ramadan kita semua sehat ya. Amin, Ustadz. Nah, Ustadz, jadi di kesempatan di sore hari ini kita akan sedikit sedikit bukan berbeda ya, tapi ada sedikit istimewa. Karena istimewanya tema kita kesempatan di sore hari ini akan sedikit banyaknya mengupas mengenai cinta. Wah. Di Islam ada cinta enggak ya? Gitu Ustaz ya. Jadi di kesempatan kita di sore agak romantis ya sore ini ya. Jadi di kesempatan di sore hari ini kita akan membahas bersama Ustadz Ferry mengenai cinta melalui sudut pandang Islam. Allah Seperti itu ya. Ya pastinya Islam itu cinta damai ya, pendengar Smart FM. Nah di kesempatan di sore hari ini Ustadz, ini mengawali perbincangan kita di kesempatan di sore hari ini. Cinta menurut pandangan Islam sendiri itu seperti apa Ustadz? Apa itu cinta? kita agak geli ya kalau bahas ini ya. Kenapa ya? Apakah ada? Kenapa? Karena gini ya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Misdi yang mudah-mudahan senantiasa sehat. Jadi memang kalau kita bicara mengenai cinta ini bikin kita ketawa-ketawa sendiri ya. Karena cinta ini kan bagian dari kehidupan kita yang penting ya, termasuk perkara-perkara utama loh ya, cinta ini ya. Kalau seandainya kita hidup tanpa cinta kan ibarat makan nasi tidak pakai garam. Gak enak, hambar kan. Jadi hidup ini akan terasa hambar jika kita tidak memiliki cinta. Nah, terus bagaimana Islam memandangnya ya? Subhanallah ya. Yang pertama nih, saya luruskan dulu. Ada anggapan nih ya, bahwa bahas cinta ini ngabisin waktu katanya. Itu makanya kita jadi agak sedikit geli juga ya. Romantis banget temanya. Iya, sampai ada yang mengatakan begitu. Udahlah Ustadz, bahas cinta habisin waktu aja. Bahas yang lebih penting tentang dakwah, tentang urgensi tarbiyah, tentang jihad kayak gitu kan. Berat sekali ya sepertinya. Ini ngapain mau cinta-cinta? Udahlah. Jadi seolah-olah kalau ada yang membahas tentang cinta ini hal yang tidak penting. Hati-hati ya, hati-hati ya. Gara-gara cinta ya, ini banyak kejadian ya. Ada seorang muslim yang berpindah akidahnya menjadi kafir gara-gara cinta. Nah, masih ada yang menganggap nggak penting? Nah, cinta bisa mengubah akidah. Bayangkan, ya, ada orang yang tadinya taat beribadah jadi ahli maksiat gara-gara cinta. Berbalik Ustaz, 100. Betul. Ya, ada ahli ibadah tahu-tahu jadi ahli maksiat gara-gara cinta. Bahkan seorang yang tadinya akidahnya lurus sebagai seorang mukmin menjadi orang kafir gara-gara cinta. Ya. Jadi cinta ini bukan perkara yang enteng-enteng saja ya. Penting juga berkaitan dengan akidah, akhlak ya. Orang yang tadinya aktivis dakwah sekolah, aktivis dakwah kampus ya, senang dengan dakwah gara-gara virus cinta, bukan virus corona ya. Gara-gara virus cinta jadi nggak aktif lagi dalam kegiatan dakwah. Ya, kenapa? Dia lagi jatuh cinta dengan seorang akhwat misalnya. Ada loh, Mas Misdi. Boleh seperti itu. Iya, gitu kan, gara-gara cinta akhirnya dia nggak mau lagi dakwah. Nah, ini sehingga saya merasa, wah ini penting untuk sama-sama sebagai seorang muslim kita memaknai dan juga bagaimana kita menjadikan Islam ini kan bukan hanya sholat puasa zakat ya. Sebagaimana sering banyak muslim yang memaknai Islam ini kan hanya sekedar ibadah ritual syariat. Lebih dari itu, Islam adalah
the way of life ya. Wah, jalan. Itu kan? Itu benar nggak saya bilangnya? Atau salah saya? Jadi Islam itu adalah jalan kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Seharusnya semuanya kita sesuaikan dengan sudut pandang Islam. Ya, bekerja sesuaikan dengan Islam agar kerja kita halal, ya. Kita berkehidupan, ya, kita beraktivitas, ya, kita jadikan Islam sebagai panduannya. Termasuk juga dalam perkara cinta mencintai. Ya. Seperti itu, Ustaz. Bayangkan, adakah manusia, adakah muslim yang tidak merasakan cinta? Kan tidak ada. Semuanya merasakan cinta, termasuk kita kan? Iya, termasuk. Iya. Itu karena dasar. Justru ya. kalau ada orang yang hatinya tidak ada cinta, kita bingung, ini manusia apa alien gitu kan? perlu dipertanyakan seperti itu ya. Perlu diruqyah bahkan mungkin ya. Kan kenapa? Karena cinta itu harus ada dalam diri kita. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana mengelola cinta ini sesuai dengan fitrahnya kita sebagai manusia dan juga sesuai dengan koridor Islam. Agar cinta ini benar-benar menjadi sesuatu yang indah. Seperti itu, Ustaz. Saya contohkan, misalkan Mas Misdi ya. Kita coba dari definisi cinta deh, ya. Kalau kita tanya, saya pernah nanya ke siswa atau pelajar atau kepada jamaah dakwah saya di sekolah misalkan ya, saya sering ceramah tentang cinta ini. Kalau saya tanya apa itu cinta, ya mereka paling mendefinisikannya kan cinta itu adalah rasa suka, rasa senang. Ya. Demen, ngebet dengan seseorang. Paling sebatas itu mereka manai cinta, rasa suka lah ya, rasa. Tetapi ya, yang luar biasanya ternyata Hujjatul Islam, seorang ulama terkemuka ya, yang bernama Imam Al-Ghazali ya, itu ternyata pernah mendefinisikan cinta. Yang mana definisi beliau ini harus menjadi rujukan kita. Definisinya tentang cinta satu langkah di depan kita, ya. Yang kadang-kadang kalau kita sepintas malah kita nggak ngerti ini, ya. Seperti saya ketika baca buku itu, saya jadi bingung. Kok dia? Karena tadi kita sudah terframe bahwa cinta itu kan rasa suka, cinta, senang, gitu-gitu aja. Beliau malah mengatakan cinta itu adalah kemuliaan. Cinta itu adalah kemuliaan. Nah, kalau kita cuma sebatas ini kan kita bingung. Cinta kan rasa, apa kaitannya dengan kemuliaan? Ketika kita buat sebuah pertanyaan, baru kita akan menemukan maksud yang dirujuk oleh Imam Ghazali bahwa cinta itu kemuliaan. Maksudnya begini, kalau kita mencintai seseorang, apa yang kita inginkan pada orang tersebut? Apakah ia mendapatkan kemuliaan atau kehinaan? Seperti itu, Ustaz. Kalau kita cinta pada seseorang, kita ingin orang itu mendapatkan kebaikan atau kehinaan, kebaikan atau keburukan. Kalau kita cinta pada seseorang, kita ingin orang tersebut mendapatkan tempat yang tinggi berupa kemuliaan atau tempat yang rendah, kehinaan, kenistaan. Kalau kita cinta pada seseorang, kita ingin orang itu mendapatkan ridho Allah atau murka Allah, mendapatkan surga atau nerakanya Allah. Pasti sangat mudah dijawabnya. Kalau kita cinta pada seorang, kita ingin orang itu mendapatkan kemuliaan, ya kan? Yang baik-baik lah. Kemuliaan, kebaikan, ridho, surganya Allah. Sudah jelas itu. Tetapi dalam praktiknya, beberapa waktu yang lalu, ya, dan ini sering berulang saja ini, ada sepasang, ini sebuah ilustrasi ya, tapi nyata ini, ya. Sepasang remaja, katakanlah mahasiswa dan mahasiswi, ya, mojok-mojok itu di BKB ya, atau di bawah taman-taman jembatan Ampera itu, ya, mojok-mojok, udah jam 11 malam, dua-duaan, ya, dan nampaknya gelagatnya itu mendekati zina, atau bahkan mungkin sudah akan melakukan zina, lalu dilihatlah oleh penjaga Satpol PP lah gitu ya. Biasa berkeliaran dia. Pernah begitu Mas Fisdi ketangkap gitu enggak pernah ya? Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai Ustaz, apalagi di bawah kolong jembatan. Aduh. Udah zina enggak modal lagi gitu ya. Nah, jadi ditangkap sama Satpol PP. Ketika ditangkap, diamankan, mereka semua saling bela. Loh, kenapa Pak? Kenapa kami diperlakukan seperti ini ya? Atau misalkan ketangkap, kegerbek di kamar hotel, ya, lagi berzina. Kenapa Pak? Ya, kami ditangkap, dipermalukan seperti ini, ya. Mereka bukan pasangan suami istri, ditangkap begitu, mereka saling bela di antara mereka. Lalu mereka mengatakan dengan percaya dirinya, kami melakukan ini Pak, ya, kami melakukan perzinahan ini karena kami saling
mencintai, suka sama suka. Wah, itu mengatasnamakan Cinta. Nah, sekarang kan ketika kasus ini kita konfrontasikan dengan definisi tadi, ya. Cinta itu tadi apa? Kalau kita mencintai, kita memberikan kemuliaan, ya kan? Kita menghadirkan kebaikan. Ini kan ridho Allah, surganya Allah. Nah, kalau berzina, kalau ada laki-laki yang menzinai seorang wanita, kan bisa kita tanya, ini laki-laki sedang memberikan kemuliaan apa kehinaan? Seperti Ustaz ya. Kalau laki-laki berzina dengan seorang wanita, ini laki-laki sedang memberikan kebaikan apa keburukan pada wanita ini? Bisa kita jawab, surga Allah atau murka Allah? Surga apa neraka? Kita sudah bisa menyimpulkan. Itu sebaliknya semua. Yang diberikannya adalah keburukan, kenistaan, kehinaan, murka Allah. Bahkan nerakanya Allah diberikannya pada wanita tersebut. Mereka saling berikan keburukan itu kan. Tetapi laki-laki dan wanita yang berzina tadi, mereka tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa mereka saling mencintai. Nah, berarti di sini kan ada sesuatu yang harus diluruskan. Apa itu? Makna hakiki dari cinta agar kita tidak terjebak dengan pemahaman cinta seperti dua pemuda-pemudi tadi yang sudah diilustrasikan oleh Ustaz. Betul. Karena sebenarnya outputnya adalah kemuliaan Ustaz ya. Betul. Kita akan jeda dulu Ustaz ya. Baiklah, ini kita akan jeda di kesempatan di sore hari ini. Tetap bersama kami akan kembali.